Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhaji dengan NIM 22515047. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 5 program sederhana dengan kasus tertentu yang mengandung tipe data, variabel, operator, dan input, serta struktur kontrol untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman lanjut. Oke, pada program pertama, saya membuat sebuah program tentang cek umur pengguna. Oke, di sini itu kita inisialisasi dari objek scanner yang ada di dalam Java util. Setelah itu kita print ke terminal, masukkan umur Anda. Nanti sini user itu akan menginputkan umur dia itu berapa. Nah, nanti akan di scan di sini, di scan menggunakan input.nextIn, kemudian disimpan di dalam variabel umur yang dimana tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini kita lakukan struktur kontrol atau pengkondisian untuk mengecek jika umurnya lebih dari sama dengan 60, maka umurnya itu kategori lansia. Nah, kemudian jika umurnya itu lebih sama dengan 18 dan umurnya itu kurang dari sama dengan 59, maka umurnya itu kategori dewasa. Ini maksudnya itu dari umur 18 sampai 59 dia itu kategorinya dewasa. Kemudian di sini else if umur lebih dari sama dengan 13 dan umur kurang dari sama dengan 17, ini sama halnya itu dengan 13 sampai 17 tahun, dia itu umur kategori remaja. Kemudian di sini lagi untuk umur lebih dari sama dengan 6 dan umur kurang dari sama dengan 12, maka dia itu kategori anak-anak. Nah, ini maksudnya itu jika umurnya itu antara rentang 6 sampai 12 tahun, maka dia adalah kategori anak-anak. Kemudian di sini lagi umur lebih dari sama dengan 3 tahun dan umur kurang dari sama dengan 5 tahun. Nah, ini maksudnya juga sama dengan rentang umurnya dia itu sama dengan 3 sampai 5 tahun, dia itu masuk ke dalam kategori balita. Sedangkan untuk di bawah 3 tahun yaitu masuk ke dalam kategori bayi. Nah, sini saya akan menjalankan programnya. Misalnya sini saya masukkan umur saya 18. Di sini dia menunjukkan bahwa umur saya itu termasuk dalam kategori dewasa. Pada program kedua, saya sini membuat sebuah program tentang lampu merah atau lampu lalu lintas. Nah, di sini pertama sini kita inisialisasi objek scanner yang berada di dalam Java utils. Kemudian kita simpan di dalam variabel input, yang dimana variabel input ini merupakan objek dari scanner. Kemudian kita tampilkan di terminal, masukkan warna lampu lalu lintas sekarang, yaitu warna merah atau kuning atau hijau. Kemudian ketika user menginputkan merah, kuning, atau hijau, itu akan ditangkap oleh ini input.nextLine yang kemudian disimpan di dalam variabel lampu, yang dimana dia itu nanti tipe datanya adalah string. Kemudian di sini kita melakukan pengkondisian yaitu switch. Di sini itu kita ambil dari value dari variabel lampu, yang kemudian kita ubah dia semuanya itu kita ubah hurufnya itu menjadi huruf kecil semua. Nah, kemudian sini kita cek jika value dari lampu ini dia sama dengan merah, maka kita print berhenti. Kemudian kita hentikan program switch ini. Kemudian lagi sini jika dia kuning, jika value dari variabel lampu ini kuning, maka kita tampilkan hati-hati. Kemudian di sini lagi kita beri program switch ini. Kemudian jika value dari variabel lampunya itu hijau, maka kita print jalan. Dan di sini kita break. Nah, untuk default ini, jika value dari lampunya itu bukan merah, bukan kuning, atau bukan hijau, maka dia akan memprint system output print line warna lampu lalu lintas tidak dikenali. Nah, di sini coba kita akan running. Misalnya di sini saya akan mengetikkan merah. Nah, dia akan mengeluarkan output berhenti.
jika saya misalnya masukkan biru, nah, maka dia akan mengeluarkan output bahwa warna lampu lalu lintas tidak dikenali. Oke. Untuk pada program ketiga, yaitu membuat sebuah konversi nilai predikat. Oke, di sini itu sama halnya seperti project sebelumnya. Di sini kita inisialisasi objek scanner yang kemudian kita simpan di dalam variabel input. Yang dimana variabel input ini merupakan objek dari scanner. Kemudian di sini kita tampilkan ke terminal, masukkan nilai predikat antara A atau B, C atau D atau E. Yang kemudian inputan dari user tersebut itu akan ditangkap oleh si objek ini, input.nextLine ini. Kemudian akan disimpan di dalam variabel nilai yang tipe datanya adalah string. Nah, sini kita lakukan lagi pengcondition atau struktur kontrol menggunakan switch. Di sini yang dimana kita ambil value dari variabel nilai, kemudian kita buat value-nya itu menjadi huruf besar semua. Nah, nanti dia akan memenuhi kondisi sini. Jika dia A, jika value dari nilai A nya itu ada nilainya itu adalah sama dengan A, maka sistem kita akan print dia itu sangat baik. Kalau B, maka kita print dia sebagai baik. Kalau C, kita tampilkan ke terminal itu cukup baik. Kalau D itu kurang baik, dan kalau E itu sangat kurang baik. Nah, tapi di sini saya lupa menambahkan break untuk menghentikan program switch-nya ketika sudah masuk ke dalam case-nya. Sini kita break. Sini default. Juga lupa tambahkan standar. Kemudian di sini nilai tidak dikenali. Oke, jadi ketika nilainya itu bukan A, B, C atau D, maka dia akan masuk ke dalam nih default, bahwa dia akan menampilkan system.println bahwa nilai yang kita masukkan itu tidak dikenali. Oke, sekarang kita akan coba running programnya. Misalnya di sini saya memasukkan bahwa nilai saya adalah B, maka dia akan menampilkan baik. Namun di sini ketika saya coba memasukkan misalnya nilai F, nah, maka dia akan menampilkan output nilai tidak dikenali. Oke, pada project keempat, di sini saya membuat sebuah program untuk mengecek berat badan ideal, apakah berat badan kita itu ideal atau tidak. Oke, baris di sini. Yang pertama-tama di sini kita lakukan inisialisasi lagi kepada objek scanner untuk mendapatkan input dari user. Yang kemudian kita masukkan ke dalam variabel input, yang dimana variabel input ini merupakan objek scanner. Kemudian kita tampilkan ke dalam terminal, yaitu masukkan berat badan Anda. Yang kemudian di sini berat badan yang dimasukkan oleh user itu akan ditangkap oleh input.nextDouble, yang kemudian tipe nanti value-nya itu akan menjadi tipe data double yang kemudian disimpan di dalam variabel berat, yang dimana nanti tipe datanya adalah double. Sama halnya juga dengan tinggi badan. Di sini dia akan masuk print ke terminal itu masukkan tinggi Anda, yang kemudian di sini akan di scanning atau inputan dari user itu diambil dan akan berubah menjadi tipe data double yang kemudian disimpan di dalam variabel tinggi yang nanti akan tipe datanya adalah double. Nah, pada sini yaitu tinggiannya ini masih dalam berupa sentimeter. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menentukan tinggi ideal, rumusnya itu adalah berat dibagi tinggi pangkat 2, yang dimana tingginya itu
bukan sentimeter melainkan meter. Nah, untuk mengubah tingginya ini yang awalnya dari sentimeter menjadi meter, yaitu dengan cara di sini kita lakukan pembagian antara input dan value user, yaitu tinggi, dibagi dengan 100. Misal kita input dan usernya itu adalah 120 atau 120 cm, maka nanti sini kita akan lakukan pembagian 120 dibagi 100, nanti itu sama dengan 1,2 meter. Dan kemudian hasil pembagian tersebut kita simpan ke dalam variabel tinggi underscore m ini, yang dimana tipe datanya adalah double. Nah, kemudian di sini kita akan mencari berat badan, nilai dari BMI-nya. Berat apa ya BMI? Kita akan mencari BMI-nya itu dengan menggunakan rumus, yaitu berat dibagi tinggi akar kuadrat atau tinggi pangkat 2. Nah, di sini misalnya di sini berat dibagi math.pow. Nah, maksud dari math.pow ini merupakan objek dari bawaan Java, yang dimana itu terdapat sebuah metode pow. Metode pow ini itu dia berfungsi untuk melakukan kuadrat. Tuh. Contoh di sini melakukan kuadrat atau melakukan perkalian pangkat. Tuh. Contohnya di sini misal tinggi meternya itu tadi itu 1,2, tingginya itu 1,2, maka ketika kita gunakan math.pow ini, yaitu kita akan ambil value dari tinggi underscore m ini, yaitu 1,2 dipangkat dengan angka berapa. Nah, di sini karena rumus dari untuk mencari BB ideal itu adalah berat dibagi tinggi pangkat 2, maka di sini kita tulis dia itu 2. Nah, jadi nanti math.pow ini itu merupakan hasil dari value dari tinggi m ini yang merupakan tinggi meter itu di pangkat 2, yang kemudian nanti itu akan dilakukan pembagian, yang mana berat dibagi dengan hasil tinggi dalam meter itu pangkat 2, yang kemudian hasilnya itu akan disimpan di dalam variabel BB ideal yang tipe datanya adalah double. Dan di sini kita lakukan kondisi, kita akan cek untuk menentukan berat badannya dia itu ideal, kurus, kelebihan berat, atau obesitas. Nah, jika berat badan ideal atau value dari BB idealnya itu kurang dari 18,5, berarti dia itu termasuk kurus. Nah, kalau BB idealnya itu dia kurang dari 25, ini sama halnya itu sama dengan 18,5. Dari 18,5 sampai 24,9 dia itu termasuk berat badan ideal. Kemudian lagi di sini kalau berat badannya dia itu dari 25 sampai 29,9, dia itu akan masuk ke dalam kategori kelebihan berat. Dan kalau lebih dari 29,9, dia itu akan masuk ke dalam kategori obesitas. Contoh, sini kita coba akan running. Misalnya berat badan di sini kita akan coba misalnya 60. Kemudian tingginya dia itu misalnya 170 cm. Maka dia itu akan masuk ke dalam kategori ideal. Namun di sini kita akan coba lagi. Misalnya berat badannya itu dia ada di 80 kilo, terus tingginya dia itu 170. Nah, dia itu akan masuk ke dalam kelebihan berat badan gitu. Pada proyek kelima, saya membuat sebuah program tebak angka. Oke, pertama di sini itu kita lakukan inisialisasi dari objek scanner untuk menerima inputan dari user, yang kemudian kita inisialisasi tersebut kita masukkan ke dalam variabel input, yang dimana nanti ini merupakan objek dari scanner. Kemudian kita inisialisasi lagi objek random, yang dimana kita akan masukkan ke dalam variabel ran, yang merupakan dia itu objek random. Nah, kemudian di sini kita akan membuat angka random dari 0 sampai 10, yaitu dengan cara kita panggil ran.nextIn, terus angka maksimalnya itu sampai berapa, misalnya sini 10, maka dia itu akan mengambil angka dari 0
sampai 10 secara random atau secara acak. Kemudian angka tersebut akan disimpan di dalam variabel angka random yang merupakan tipe datanya adalah integer. Kemudian kita tampilkan di dalam ke terminal, masukkan angka tebakan Anda dari 0 sampai 10. Kemudian user akan memasukkan inputan. Nanti inputan tersebut itu akan diambil oleh input.nextIn, yang kemudian inputan tersebut akan disimpan ke dalam variabel tebakan yang tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan. Jika tebakannya itu sama dengan angka random, maka tebakan Anda benar. Jika bukan, maka kita akan print. Ini printf ini maksudnya print format tebakan Anda salah. Jawaban yang benar adalah %d. %d ini format dari integer. Nanti sini angka random akan mengisi dari %d ini. Oke, misalnya sini kita coba akan jalankan. Misalnya sini kita akan coba tebak dia angka 6. Ternyata tebakan saya benar. Dan kalau kita coba lagi, misalnya tebakannya 8. Nah, ternyata tebakan saya itu salah. Di sini masih 6. Kita akan coba lagi. Nah, sini saya tebak 2. Nah, ternyata tebakan saya salah. Ternyata jawaban yang benar adalah 1. Oke, kemudian adapun refleksi atau tanya jawab. Itu yang pertama, kapan sebaiknya kita menggunakan switch? Menurut saya sebaiknya kita menggunakan switch itu ketika kita akan mengecek inputannya, yaitu misal kayak tadi, kayak kita akan mengecek apakah lampunya itu berwarna merah, warna hijau, atau berwarna kuning. Nah, daripada kita menggunakan if else yang menurut saya itu kurang efisien, mungkin ada baiknya kita menggunakan switch sehingga kondisi tersebut menjadi efisien. Dan yang kedua, apa risiko jika break tidak digunakan di dalam switch? Nah, ketika kita tidak menggunakan break di dalam switch, dia itu akan print juga output dari case yang lain atau kondisi dari yang lain. Misalnya ketika kita jalankan program tadi yang kita cek lampu lalu lintas, misalnya kita tanpa menggunakan break, misalnya kita masukkan inputan dia itu merah. Nah, dia itu akan print ke terminal itu merah, dia itu akan print ke terminal berhenti, hati-hati, kemudian jalan, dan lampu tidak dikenali. Karena break ini dia itu gunanya untuk ketika kondisi switch itu bernilai benar dan case-nya itu benar atau sudah dieksekusi, break ini digunakan untuk menghentikan switch tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana menangani banyak kondisi rumit secara efisien? Oke, untuk menangani kondisi rumit secara efisien biasanya itu tergantung dari konteksnya. Tapi biasanya itu ada beberapa pola yang sering dipakai. Contohnya, yang pertama, kita itu harus menghindari if else terlalu dalam atau if dalam if gitu. Nah, itu mungkin contohnya itu misal kita mau cek bahwa contohnya itu kayak kita mau cek apakah umurnya kita itu 17 tahun, punya KTP, dan apakah tidak sehat. Itu kan biasanya kita buat sebuah kondisi if umur lebih dari sama dengan 17, kemudian di dalamnya kita buat lagi if apakah dia punya KTP, kemudian if lagi apakah dia sehat atau enggak. Nah, itu ada baiknya mending kita gunakan langsung, atau yang cara efisiennya itu kita menggunakan operator. Atau yang kedua itu kita gabungkan kondisi yang mirip. Dan yang ketiga itu gunakan switch untuk pilihan tetap. Contohnya kayak tadi itu untuk memilih lampu lalu lintas.
Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.